Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum bi nafsi wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Eviandri Rajo Budiman, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, tokoh Sumatera Barat, tokoh Kota Padang, lebih istimewa lagi sebagai tokoh Kuranji yang selalu hadir mendampingi kita bersama dalam kegiatan masyarakat, terutama kegiatan Subuh Mubarakah ini. Beliau memberikan support sebagai pembina. Semoga menjadi amal soleh bagi beliau dan amin. Beliau teman saya Bapak Ibu. Beliau rajonyo Ambo Budiman ya. Dan beliau Rajo Budiman ya. Ambo Namo Budiman kan. 5 tahun bersama beliau di DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai anggota DPRD. Beliau saat sekarang ini masih melanjutkan 5 tahun ke depan. Sementara saya istirahat 5 tahun ini dulu. Insya Allah tahun berikutnya sama beliau kembali. Selanjutnya saya hormati Ketua MUI Kecamatan Kuranji, ya, Buya gitu, yang selalu hadir mendampingi kita dalam setiap acara-acara keislaman, termasuk Subuh Mubarakah ini, dengan seluruh pengurus MUI yang hadir. Selanjutnya juga koordinator Subuh Mubarakah Buya Mulyadi. Ini teman dekat saya Bapak Ibu. Beliau orang yang luar biasa, membina masyarakat, membimbing masyarakat sebagai buya, sebagai mubaligh. Walaupun beliau sebenarnya diuji juga oleh Allah. Ya. Tidak sesehat kita. Beliau pernah sakit gitu ya, sakitnya agak berat, tapi tidak menghalangi beliau untuk mensyiarkan Islam, ya, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita di Kota Padang ini, khususnya di Kecamatan Kuranji. Selanjutnya yang saya hormati angku-angku, nenek mama,
alim ulama, cadik pandai, ibu-ibu majelis taklim, seluruh pemuda remaja dan anak-anak kita yang hadir dalam subuh mubarakah gabungan ini. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir dalam subuh mubarakah ini, Allah beri berkah, Allah beri rahmatnya, dan nanti Allah kumpulkan kita bersama-sama di dalam surga Jannatul Aindah. Amin. Kehadiran kita subuh ini dengan perjuangan bangun subuh, dengan godaan iblis dan setan agar kita tidur nyenyak subuh, tapi kita berhasil hadir di musala Baitur Rahman ini, ya kan, untuk mengikuti kegiatan subuh mubarakah. Insya Allah sesuai dengan namanya, Allah akan menurunkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua, insya Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, judul pengajian subuh mubarakah kita pada kesempatan ini adalah berdasarkan kepada surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang diterjunkan untuk umat manusia, agar kamu mengajak manusia kepada yang ma'ruf, kemudian melarang manusia dari perbuatan yang mungkar, sedangkan kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari surat Ali Imran ini, Bapak Ibu, kita ambil judul menjadi umat Islam terbaik. Kenapa judul ini kita ambil, Bapak Ibu? Karena umat Islam saat sekarang ini sebenarnya belum pada posisi yang terbaik. Yang malas ibadah masih banyak umat Islam. Yang tidak hadir sholat berjamaah ke masjid masih banyak umat Islam yang tidak hadir ke masjid, ke mushola. Yang miskin masih banyak umat Islam yang miskin. Kejahatan, kemaksiatan masih banyak merajalela di tengah-tengah kehidupan umat kita ini. Maka kita masih butuh proses perbaikan dan perbaikan agar kita pada posisi yang sebenarnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kamu adalah umat terbaik. Begitu juga dalam hadis Rasulullah disebutkan, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam itu hebat, tidak ada yang lebih tinggi daripada, yang lebih hebat daripada Islam. Tapi kalau kita layangkan pandangan jauh, kita tukiakan pandangan dake antara idealnya umat Islam dengan kenyataannya umat Islam hari ini, masih jauh panggang dari api, Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu kita masih terus berjuang melakukan perubahan terhadap diri kita ini agar menjadi orang terbaik, melakukan perubahan untuk keluarga kita agar keluarga kita menjadi keluarga terbaik, menjadikan masyarakat kita di nagari kita, di kelurahan kita ini menjadi kelurahan terbaik, agar menjadi masyarakat Islam yang terbaik di Kuranji, menjadi umat Islam yang terbaik di Kota Padang, menjadi umat Islam yang terbaik di Indonesia ini hendaknya. Sampai hendaknya Islam itu menjadi terbaik di dunia sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran tadi. Inilah subuh mubarakah ini diantara fungsinya, Bapak Ibu, untuk mengangkat derajat kita umat Islam.
yang dulu pernah dicapai oleh Rasulullah SAW di zaman Nabi Muhammad SAW, Islam menjadi hebat. Di zaman Khulafaur Rasyidin, Islam menjadi hebat. Di zaman Khalifah Bani Umayyah, Islam memimpin dunia. Di zaman Bani Abbasiyah, Islam memimpin dunia. Islam melakukan perubahan dunia. Orang berkiblat kepada Islam, orang belajar kepada umat Islam, orang belajar kepada negara Islam. Tapi kalau sekarang kita kadang-kadang sedih luar biasa, Bapak Ibu. Umat Islam dicincang-cincang, umat Islam dibunuh, negeri Islam dirampas, Masjidil Aqsa diambil alih oleh Yahudi. Setiap hari terjadi pembunuhan kejam di Gaza. Dicincang-cincang anak-anak kita di situ. Wanita-wanita kita di situ, orang-orang tua di situ dicincang dengan bom luar biasa, Bu. Bukan hanya dimutilasi seperti disembelih menjadi 8 bidang. Satu kali bom itu menjadi cairan-cairan daging seperti ini, menjadi 100. Tapi kita tidak mampu melakukan apa-apa. Itulah kondisi umat Islam hari ini, Bapak Ibu. Bagaimana kita akan sebut umat Islam terbaik kalau seandainya pada saat umat Islam dibantai, umat Islam dibunuh, negeri umat Islam dirampas, Masjidil Aqsa yang merupakan masjid suci ketiga di dunia tidak mampu kita menguasai, membebaskannya, tapi semuanya di bawah kekuasaan Yahudi. Inilah Bapak Ibu. Maka kita mesti merapatkan barisan. Kita melakukan perubahan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat Islam ini harus ada terjadi perubahan agar kita kembali kepada posisi menjadi umat terbaik dan kembali menjadi pemimpin bagi dunia ini, kaum muslimin. Bagaimana kuncinya? Maka kalau kita lihat dari ayat Ali Imran 110 tadi, kuntum khaira ummah. Dalam tafsir dijelaskan bahwa umat terbaik yang dimaksud oleh ayat itu adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Umat terbaik yang pertama yang dimaksud oleh ayat itu, kuntum khaira ummah, kamu adalah umat terbaik, itu adalah umat yang dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW, yang disebut di dalam Al-Quran dengan as-sabiqunal awwalun. Generasi awal yang terbaik, siapa dia itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat Rasulullah yang bertemu dengan Rasulullah, itulah yang disebut dengan khairul ummah. Mereka lah yang melakukan perubahan dalam diri mereka, di keluarga mereka, dan di masyarakat jahiliyah Arab waktu itu, minaz zulumati ilan nur. Dari ketertinggalan, kegelapan jahiliyah, dari kebodohan jahiliyah, minaz zulumati ilan nur, berubah menjadi muslim yang hebat, yang membawa pencerahan kepada dunia, sampailah Islam itu ke negeri awak Kuranji bawah 9. Kalau kita teliti, kalau kita renungkan Bapak Ibu, apa kunci dari perubahan itu? Sebenarnya ada 2 saja. Yang pertama, agar umat Islam menjadi umat yang terbaik, dia mesti mendirikan sholat dengan benar. Ini kunci pertama Bapak Ibu. Maka subuh mubarakah ini adalah salah satu kunci perubahan insya Allah. Karena mengajak masyarakat ke masjid, mengajak masyarakat melaksanakan ibadah 5 waktu, memakmurkan masjid Allah, memakmurkan musola, memakmurkan surau-surau kita. Ini adalah kunci perubahan yang pertama. Jika kaum muslimin sudah mendirikan sholat dengan benar, 5 waktu di masjid,
di musola di awal waktu berjamaah, maka itulah kunci perubahan yang pertama. Maka Bapak Ibu, di dalam Islam itu, kualitas umat Islam itu, kualitas ini Pak Ibu ya, kalau banyak awak paling banyak di dunia kok. Umat Islam, negara yang paling banyak umat Islamnya nomor 1 di dunia itu Indonesia. Lebih dari 250 juta. Kalau Arab Saudi itu paling-paling 20 juta begitu. Kalau Malaysia 18 juta. Awak di Jawa Barat saja, Jawa Barat tuh 50 juta penduduk umat Islam di situ. Bisa menjadi 3 negara itu. Kalau di negara Arab, Qatar, itu penduduknya sedikit-sedikit Pak Ibu. Tapi penduduk yang di Arab itu, umat Islam di Arab, apakah Saudi, Qatar, kemudian misalnya Irak, gitu ya, Iran dan sebagainya itu. Dia negara-negara kecil dari segi manusianya memang lebih berkualitas daripada kita. Walaupun mereka memiliki kelemahan yang parah juga. Kenapa? Mereka negara yang tidak pernah bersatu sesama umat Islam. Negara-negara Arab yang di sekitar Palestina itu tidak pernah bersatu Bapak Ibu. Itu kelemahannya. Itulah yang menghancurkan kita sebenarnya. Tidak pernah bersatu mereka itu. Walaupun mereka kaya, walaupun mereka banyak juga hebat-hebat, tapi Allah tidak memberikan rahmat persatuan kepada mereka. Ya karena kelemahan-kelemahan dari pemimpin-pemimpin mereka juga. Maka yang pertama kita benahi umat kita ini adalah dengan mendirikan sholat, dengan membenarkan sholat kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, as-sholatu imaduddin, faqad aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jika kamu mendirikan sholat dengan benar, maka kamu telah menegakkan agama ini. Jika kamu meninggalkan sholat dan sembarangan sholat, tidak benar sholatnya, sama aja kamu menghancurkan agama. Maka di dalam Al-Quran diulang-ulang lebih dari 100 ayat kaum muslimin. Aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat wa atuz zakah, aqimis sholat wa atuz zakah. Kenapa diulang-ulang sekian kali oleh Allah dalam Al-Quran? Menunjukkan sholat itu sangat penting. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya memberikan penghargaan yang luar biasa, rasa bangga yang luar biasa kepada tokoh masyarakat Uranji, kepada yang mengurus masjid, yang mengurus musola, mengurus subuh mubarakah, agar umat kembali ke masjid, agar umat mendirikan sholat. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan perubahan untuk melakukan umat Islam menjadi umat terbaik. Dan siapa yang terlibat di sini semua, insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai pejuang-pejuang Islam, sebagai mujahid-mujahid di jalan Allah yang melakukan perubahan menuju umat terbaik. Maka berbahagialah Bapak Ibu, kita yang selalu ke masjid, kita yang selalu sholat berjamaah ke masjid, yang mengajak orang sholat berjamaah ke masjid, yang selalu memakmurkan masjid ini, insya Allah pasti akan dibalas oleh Allah dengan surga Jannatul Naim, bahkan surga Firdaus, sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang sholat, orang yang sholat dengan khusyuk. Bagi mereka hum fiha khalidun, ya, disediakan Jannatul Firdaus. Jadi di dunia kita akan menjadi umat terbaik Bapak Ibu dengan sholat ini, dan di akhirat nanti kita disediakan surga yang terbaik.
Kata Rasulullah, jika engkau berdoa kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Dan itu dijanjikan untuk orang yang saleh. Nanti baca di dalam surat Al-Mu'minun. Yang awalnya qad aflahal mu'minun. Jadi sholat ini harus menjadi nomor satu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Perhatian nomor satu dalam diri kita. Perhatian yang nomor satu bagi keluarga kita. Perhatian yang nomor satu bagi masyarakat kita. Seandainya kita lalai dalam sholat, dalam diri kita itu, kita harus khawatir. Kalau di rumah tangga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita tidak mendirikan sholat, itu kita patut cemas dan khawatir. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah kalian merasa khawatir jika meninggalkan generasi keturunan mereka itu lemah. Ya, lemah pertama itu adhafus shalah. Mereka meninggalkan sholat, lemah dalam komitmen sholat. Ini penting menjadi pelajaran pada kita, Bapak Ibu. Kenapa Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran itu namanya taukid? Menunjukkan penting aqimis sholat, aqimis sholat. Kemudian kenapa sholat juga harus kita lakukan wajib 5 waktu? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, 17 rakaat, berulang-ulang setiap hari. Kenapa itu? Itu karena penting dalam kehidupan kita. Bahkan begitu sangat pentingnya, Bapak Ibu, satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dengan berbagai alasan adalah sholat. Ada zakat. Kita boleh tidak bayar zakat kalau kita tidak sampai harta kita senisab. Puasa, kita boleh tidak berpuasa, ya kan? Kalau seandainya kita dalam perjalanan tua bangka, sakit dan sebagainya, naik haji, kita boleh tidak naik haji kalau kita tidak sanggup. Tetapi kalau sholat, siapa saja yang sudah balik, mau sakit, mau dalam perjalanan, mau siang maupun malam, dalam perang, dalam susah, dalam senang, dalam perang, dalam damai, yang sholat wajib dikerjakan. Bahkan kalau awak sakit, Bapak Ibu, tidak bisa sholat tagak, sholat dua, wajib ke sholat. Tidak bisa sholat dua, sholat sambil lalu berbaring, wajib juga baru. Itu menunjukkan pentingnya sholat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa acara kita ini. Acara yang selalu mengajak masyarakat untuk beribadah sholat 5 waktu ke masjid. Ini adalah kunci perubahan yang pertama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita mesti sangat serius dalam sholat ini. Maka langkah berikutnya agar sholat ini menjadi nikmat, sholat ini menjadi suatu rahmat, sholat ini membawa perubahan kepada kehidupan kita, sholat ini mendatangkan rezeki untuk kita, sebagaimana juga doa-doa kita, ya kan? Wajiburni, warfa'ni, warzukni. Rasa kia waktu tak gantung di sholat, Bapak Ibu. Kehidupan waktu tak gantung di sholat. Jika sholat kita baik, baiklah ekonomi kita. Jika sholat kita baik, baiklah keamanan negari kita. Jika sholat kita baik, baiklah jiwa-jiwa kita. Aqimis sholat. Dirikan sholat. As-sholat li dzikri. Sholat itu untuk mengingat Allah. Sholat itu untuk mengingat Allah. Mengingat Allah itu adalah sumber dari ketenangan dan kebahagiaan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Hanya dengan mengingat Allah, jiwa-jiwa kita akan menjadi tenang. Makanya saya kalau Pak Epiandri nanti menjadi wali kota Padang atau jadi gubernur, beliau ini peluang kedua-duanya gitu ya. Maka saya mengajak beliau nanti, saya akan bantu beliau bagaimana masyarakat kota Padang ini benar-benar lurus mendirikan sholat. Insya Allah akan terjadi perubahan besar. Sekarang ini kenapa umat Islam masih miskin, umat Islam masih banyak maksiat, masih banyak tawuran, masih banyak kenakalan, masih banyak pencurian, masih banyak perampokan, ada LGBT, ada pezinahan dan sebagainya. Karena sholat ini belum duduk dalam kehidupan kita, belum berdiri dalam kehidupan kita. Kalaupun Allah mungkin awak hadir ini semua. Nah lain main gabungan para kecamatan tuh ya. Kelurahan? Tigo kelurahan. Anak serius kok baru. Paling-paling 250 orang. Apa yang duduk Tigo kelurahan itu barang banyak di Kurenti. Kalau kami anggota dewan besok tuh pandai mana nitong tuh. Aku pemilihnya sekian. Nan pemilih Pak Epiandri saja lalu masuk kan saja. Ya kan? Nan pemilih beliau saja. Lalu pemilih yang lain. Jadi kuncinya perubahan itu adalah pada sholat itu. Maka saya berterima kasih kepada Buya yang darimu yang gigih terus mengingatkan. Buya melihat di ustaz-ustaz kita, tokoh-tokoh kita seperti Pak Epiandri yang selalu mengajak masyarakat ke masjidlah. Karena ini adalah kunci perubahan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat dulu sehingga Islam menjadi ya'lu wa la yu'la. Islam menjadi tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam memimpin dunia, Islam yang mengatur dunia. Kalau sekarang umat Islam yang diperebutkan seperti orang-orang kelaparan. Dibunuh di Irak, dibunuh di Syria, dibantai-bantai setiap hari di Gaza. Tidak ada yang mampu membela, tidak ada yang mampu memegang tangan dari setan Yahu itu. Perdana Menteri Israel itu Netanyahu namanya, tapi orang seluruh dunia menyebutnya setan Yahu. Karena perangainya lebih kejam daripada setan. Seluruh dunia melihat wanita, anak-anak, ya kan, binatang dibunuhnya, gedung-gedung dihancurkannya, seluruh tanaman-tanaman dibakarnya. Dunia hanya bisa mengutuk dan mengutuk. PBB itu tidak ada artinya. Tapi kalau kita memimpin dunia, dia cekik lehernya itu, masuk engkau dalam penjara itu. Karena dia membunuh dia. Sekarang siapa yang melakukan itu? Malah kita yang kadang membela Palestina ini, Bu. Saya akan selalu pakai ini. Ini Pak Epiandri juga yang perjuangkan DPRD. Semua anggota DPRD diberi sal Palestina sebagai bukti dukungan kita bangsa Indonesia untuk Palestina. Itu undang-undang dasar kita menyatakan begitu, bahwa kemerdekaan itu adalah hak seluruh bangsa. Dan mulai dari presiden pertama, ya Soekarno sampai presiden sekarang, ya kan, orang tua kesayangan dari Pak Epiandri, ya, Bapak Prabowo mendukung penuh Palestina. Nah, maka saya pakai ini terus. Tidak ada yang mampu membela Palestina. Maka Bapak Ibu, dengan doa-doa kita selesai sholat, kita juga tidak mampu ya memegang senjata, tidak pandai menembak, tidak pandai kita buat bom, tidak pandai. Maka dengan sholat 5 waktu kita terus ke masjid, memintalah kita kepada Allah. Allah mansuril mujahidina wal muslimina wal mustad'afina fi Palestin. Allah mansuril mujahidina wal muslimina wal mustad'afina fi Gaza. Ya Allah, berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya Allah, berikan kemenangan kepada saudara kami para pejuang Palestina, orang-orang muslim Palestina dan orang-orang yang lemah di Palestina. Insya Allah kita akan terbebas dari dosa-dosa di mana kezaliman dilakukan di depan mata kita,
tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita di masjid ini, ada kita di mushola ini, selesai sholat kita berdoa, maka waktu nanti di akhirat kita ditanya oleh Allah, di saat saudaramu dibantai di Gaza, di saat anak-anak perempuanmu dibantai di Gaza, apa yang telah kamu lakukan? Saya cuma mampu berdoa, ya Allah. Saya sudah berdoa, ya Allah. Inilah kaum muslimin. Jadi kembali kepada sholat. Saya sampaikan kepada ibu, keutamaan sholat ini saya lihat di Palestina juga. Saya 10 tahun yang lalu diberi berkah oleh Allah berkunjung ke Palestina dan ke Gaza itu, Pak. Bersama beberapa orang ustaz, ada di Indonesia waktu itu lebih kurang 30 orang ustaz bergabung. Dari Sumatera Barat ini ada 7 orang, salah satunya saya. Itu 10 tahun yang lalu, setelah perang 1 bulan antara Gaza dengan Israel itu, kemudian terjadi gencatan senjata, seperti sekarang terjadi gencatan senjata. Nah, sehingga tidak ada waktu itu perang langsung, gitu kan, sehingga kita bisa masuk itu walaupun dengan susah payah. Walaupun dengan susah payah, tapi saya bertemu dengan pemimpinnya, Ismail Haniyah, yang kemarin itu dibom di Iran ya. Saya ikut mendengar khutbahnya di Idul Adha waktu itu, saya Idul Adha di Palestina itu. Apa yang saya saksikan Bapak Ibu? Kenapa sampai hari ini masyarakat Gaza, yang Gaza itu hanya lebih kurang sebesar Sumatera Barat ini, yang itu sebuah provinsi dari Palestina yang luas. Yang saya saksikan masyarakat Gaza itu adalah masyarakat yang pertama, orang-orang yang benar-benar mendirikan sholat. Saya sholat 5 waktu berpindah-pindah dari masjid-masjid itu. Masjid yang sudah banyak dibom, ini yang sudah runtuh, kemudian kubahnya yang sudah ada utuh, gitu ya. Itu dibom Israel, tapi tetap mereka sholat di situ di hari biasa, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu seperti masjidnya itu seperti kita sholat Jumat di sini. Penuh sesak. Semua masjidnya. Kalau di hari Jumat, Bapak Ibu, itu penuh sampai ke jalan raya. Jadi mereka benar-benar mendirikan sholat. Makanya sudah berpuluh kali serangan Israel ke Gaza itu. Sekarang dulu biasanya sebulan. Kemudian nanti dia minta damai Israel. Dia yang mundur. Kan tidak mampu menguasai. Sekarang sudah lebih dari setahun dia tidak mampu juga menguasainya sampai hari ini. Mampunya dia cuma membunuh, menghancurkan itu gitu. Itu pun dari pesawat, Bapak Ibu. Bom dari jauh gitu ya, dilontarkan dari jauh. Membunuh anak-anak yang sedang sekolah, membunuh orang yang sedang dirawat di rumah sakit, membunuh orang yang sedang di ladang, itu cuma kemampuan dia. Membunuh gedung-gedung yang tidak bisa berbicara. Tetapi para mujahidin al-Qassam, yang rajin sholat, yang seluruh mereka itu menghafal Al-Quran 30 juz, itu tidak mampu mereka kuasai sampai hari ini. Makanya mereka minta sekarang ini damai. Gitu kan? Mereka sebenarnya minta damai, didesak oleh Amerika. Yang Amerika juga yang membunuh umat Islam di sana sebenarnya. Kuncinya karena mereka mendirikan sholat ini. Mereka tidak mampu dikalahkan. Tapi kalau dalam kajian militer, kekuatan militer Israel itu sama dengan kekuatan militer Amerika. Di atas kertas, Gaza yang sebesar Sumatera Barat ini, yang kotanya itu juga seperti kota Padang, kota Bukit Tinggi, beberapa kota, itu 1 minggu lumat. Itu dalam teori militer mereka. Maka kemarin itu mereka untuk membebaskan saudaranya yang diculik dalam perang oleh Izzuddin Al-Qassam, dia mau dengan menghancurkan Gaza. Tapi sudah lebih setahun dia malah kalah total dari segi senjata militernya, dia itu banyak yang hancur. Dan sampai hari ini Gaza itu tidak bisa dikuasai. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan mental
kekuatan kesabaran, kekuatan perjuangan, karena mereka benar-benar mendirikan sholat. Itu saya saksikan seminggu dengan mata kepala Bapak Ibu. Yang kedua, ini kunci perubahan yang kedua. Ini sholat Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah sholatnya ke masjid, sholat di awal waktu, sholat berjamaah, istiqomahlah sampai mati. Insya Allah di dunia akan mulia, di akhirat akan masuk surga. Iskariman au syahidan. Hidup mulia di dunia atau mati syahid. Bahkan Bapak Ibu yang datang ke masjid, pergi ke masjid, dalam perjalanan meninggal, insya Allah mati syahid. Pulang dari masjid, sampai di rumah meninggal, insya Allah mati syahid. Pulang pergi akan ke masjid, sampai di jalan kecelakaan, insya Allah mati syahid. Istiqomahlah dengan sholat ini. Inilah modal utama kita untuk perubahan. Kemudian yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, sebenarnya apa yang juga yang telah kita lakukan? Seriuslah kita dengan Al-Quran. Nah, ini suku mubarakah ini. Anak-anak kita dekatkan dengan Al-Quran. Kita dekatkan dengan para ustaz agar mereka mengerti Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ini adalah kunci menjadi umat terbaik Bapak Ibu. Jadi kalau kita kaji kuntum khairu ummah, tafsir ayat tadi, dan kemudian kita lihat sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Rasulullah SAW, kenapa generasi awal itu menjadi generasi terbaik? Karena mereka serius dengan Al-Quran. Rata-rata sahabat Rasulullah itu penghafal Al-Quran semuanya Bu. Makanya di waktu perang, beberapa kali perang itu gugur para penghafal Al-Quran. Dan sahabat Rasulullah itu tidak ada yang tidak membaca Al-Quran setiap hari minimal 1 juz. Rata-rata mereka dalam sebulan khatam Al-Quran. Begitulah generasi pertama itu. Dan Bapak Ibu, saya menyaksikan langsung seperti itu juga masyarakat Palestina, khususnya Gaza. Jadi waktu saya ke sana dengan rombongan itu tuh disambut dengan para hafiz-hafizah. Anak-anak seperti anak kita yang menghafal sekarang ini, tapi mereka rata-rata sudah hafiz 30 juz, Bu ya. Kita alhamdulillah baru juz 30, mereka memang sudah 30 juz. Tapi tidak apa-apa. Karena untuk menghafal Al-Quran itu mulai dari hadirnya Bapak Ibu di masjid, hadirnya anak-anak kita di masjid, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, itu adalah kunci perubahan utama yang kedua setelah sholat. Kalau kita sudah serius di sini, insya Allah Indonesia akan berubah, Sumatera Barat akan berubah, Kota Padang akan berubah, masyarakat menjadi umat terbaik yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Jika penduduk Kota Padang ini beriman, pemimpin dan masyarakatnya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendirikan sholat dengan benar, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, itulah ciri-ciri utama orang yang beriman dan bertakwa. Barakati minas samai wal ardh. Allah datangkan barokah dari langit, dari langit turun berkah, dari bumi muncul berkah. Ameh tambang, kekayaan akan keluar dari nagari waktu. Dari langit itu matahari mendatangkan kesuburan, mendatangkan rezeki, air mendatangkan rezeki dan kesuburan, kemakmuran. Tapi kalau kita tidak beriman dan bertakwa, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang azab Allah. Dari bumi itu tidak ada nanam tumbuhan tanaman, kulit-kulit banyak, hamu-hamu timbul dari bumi. Dari atas langit banjir datang,
Air yang datang dari langit itu bukan mendatangkan kesuburan, tapi menghanyutkan rumah, menghanyutkan tanaman, menghanyutkan binatang, bahkan menghanyutkan kita dengan tsunami. Kalau kita Sumatera Barat ini bukan hanya dari gunung datang banjir bandang, dari laut datang tsunami kadang. Kalau kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mesti serius dengan Al-Quran. Inilah kegiatan subuh mubarakah ini, mendekatkan kita dengan masjid, mendekatkan kita dengan Al-Quran, memotivasi anak-anak kita, mencontohkan kepada anak-anak kita bagaimana kita serius dengan sholat 5 waktu dan serius dengan Al-Quran. Rasulullah menjanjikan Bapak Ibu perubahan itu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ini hadis sahih yang sudah dibacakan oleh Buya kita sering berulang. Orang terbaik di antara kamu. Itu hadis sahih ya? Orang terbaik di antara kita ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang selalu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum kata Rasulullah. Orang terbaik di antara kita adalah orang yang selalu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau sholat tadi selalu kita jaga 5 waktu minal masjid ilal masjid. Dari masjid nanti datang lagi ke masjid, dari masjid datang lagi ke masjid, gitu ya. Jadi kita meninggal pun kita apa Ibu? Kalau tidak pergi ke masjid, pulang dari masjid, meninggal kita. Kapan orang meninggal? Pasti di antara waktu subuh dengan waktu zuhur. Waktu zuhur dengan waktu asar, waktu asar dengan waktu maghrib, waktu maghrib dengan waktu isya, dari waktu isya sampai waktu subuh. Itu ketika meninggal kan? Kan tidak ada kita meninggal di luar itu. Nah, pastilah kita orang yang ke masjid ini, pasti kalau dia meninggal itu, kalau bukan pergi ke masjid, pulang dari masjid. Insya Allah masuk surga. Yang kedua juga selalu membaca Al-Quran. Pertama kita sudah membaca Al-Quran 5 waktu melalui sholat. Dalam sholat itu kan yang wajib kita baca Ibu ya, adalah Al-Fatihah. Itu pahalanya luar biasa. Nah, nanti selesai sholat kita baca pula Al-Quran agak berapa lembar. Kalau ingin 1 juz, murah strateginya Pak Abi. Sudah subuh 5 halaman, sudah zuhur 5 halaman, sudah asar 5 halaman, sudah maghrib 5 halaman, sudah isya 5 halaman, selesai itu 1 juz. Sebulan 30 juz. Kalau saya tidak, karena ada banyak kesibukan, saya satu pagi itu saya borong Bu ya. Sudah sholat subuh, saya masjid sana, masjid Ashabil Kahfi namanya, Ashabil Rayyan. Selesai sholat subuh saya belum pulang. Saya baca Al-Quran, sudah zikir, ya, sudah zikir bersama imam dan seterusnya. Saya selesai itu saya membaca Al-Quran 1 juz, ya kan? 1 juz itu biasanya kalau yang sudah saya hafal itu 1,5 jam selesai 1 juz itu. Kalau yang belum saya hafal 45 menit lamanya 1 juz itu, 20 halaman. Saya alhamdulillah sudah mampu menyelesaikan hafalan itu 10 juz. Pernah saya dulu ke Makassar sana mengkhususkan menghafal Al-Quran. Cuman saya mampu itu cuman 10 juz dalam waktu 40 hari. Itu aja kerajo siang malam Bu. Bersama istri saya karena dia lebih cerdas otaknya, dia dapat 20 juz, saya cuma 10 juz. Nah, semangat ini alhamdulillah turun juga kepada anak-anak saya. Saya punya anak 8. Banyak. Memang kalau dalam hal itu kalah Pak Epi dia Bu. Tapi kalau jabatan kalah Bu gitu ya. Apalagi kalau kepeng-kepeng. Beliau rajonya, apalagi kalau rajo durian. Alah pernah Pak Ibu pengen cek rajo durian toh? Jangan lupa makan durian ke sini, apalagi ini musimnya. Mbak yakin murah aku. Apalagi jemaah sih kok. Tinggal sabun sih nama beliau. Anak-anak bodoh
yang menceritakan itu motivasi bukan untuk bangga-bangga Anda juga. Yang 8 itu memang saya didik dengan Al-Quran. Waktu saya ceramah seperti ini, dulu saya perkenalkan anak saya kepada ibu-ibu saya di pengambiran itu. Tercangang ibu-ibu, kami dua anaknya Pak Ustaz. Alapannya yang kali ini, Ustaz salapan anak lain, tidak baik bau biasanya pagi sore itu. Alhamdulillah lain dah Bu. Ringkasnya, saya mendidik anak saya dengan Al-Quran semenjak dalam kandungan. Jadi sampai kini anak yang salapan ku belum pernah membaca lihat nyo baca kak mului di antara nyo jangan kak baca kak 7. Salapan tentara 7 Bu. 7 tentara. Jadi laki-laki 7 surang dan padusi. Yang 7 yang salapan ku alhamdulillah Allah mudahkan itu 5 orang hafiz Al-Quran 30 juz. Termasuk anak boyang ketek namanya Fahmi, itu puasa lek zona kelas 1 SMP Askia. Itu hafiz lah hafal 30 juz semenjak umur beliau itu semenjak umur 5 tahun. Nah sekarang terus mengulang-ulang murajaah hafalannya. Anak saya yang paling besar sudah jadi buya lah S2 lah nyoba. Jadi itu memang hafal Al-Quran 30 juz, hebat bahasa Arabnya tamat Lipia Jakarta, sekolah ulama, sekolah Saudi. Hanya lah tamat lo di UIN Ciko. Bahasa Arabnya hebat, bahasa Inggrisnya hebat. Kenapa? Karena Al-Quran itu dari kepalanya, maka pelajaran yang lain itu ringan deh ya, mudah. Al-Quran 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz masuk kepalanya. Apa ya? Matematik gampang, fisika aman deh ya. Maka Bapak Ibu, bukti keseriusan kita Al-Quran, dorong anak cucu kita ke TPA, dorong anak cucu kita ke masjid, dan contohkan di rumah awak membaca Al-Quran. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi generasi perubahan nanti. Jadi anggota dewan yang hafiz Al-Quran, menjadi wali kota yang hafiz Al-Quran, menjadi gubernur yang hafiz Al-Quran, menjadi menteri yang hafiz Al-Quran. Bayangkan itu nanti 20 tahun yang akan datang Bapak Ibu, tanamkan kepada anak-anak awak. Tapi kalau gini, ayo alun nambah. Lalu wali kota yang hafiz Al-Quran, wali kota yang tidak pertama lagi kira hafiz Al-Quran. Nah, ini itu zamannya memang itu baru. Ya, lain tapi lihat aja orang terbaik misalnya ya. Tapi ke depan kita barat begitu. Di Palestina yang saya sebut tadi Bu, Perdana Menterinya Ismail Haniyah yang dibom di kamarnya di Iran itu, ya 3 bulan yang lalu itu hafiz Al-Quran semenjak kecil. Menteri-menterinya hafiz Al-Quran semuanya. Anggota dewannya waktu itu, saya kesana itu sedang anggota dewan juga Pak. Anggota dewan di Padang saya waktu itu. Ya, tapi saya diutus sebagai tokoh masyarakat ke Palestina waktu itu. Bertemu juga dengan anggota dewan di Palestina itu. Juga mereka hafiz Al-Quran semuanya. Memang mereka Allah beri rahmat itu. Walaupun diberi juga ujian perang, tetapi mereka semuanya masuk surga itu. Yang sakit, yang terbunuh, yang terbom itu masuk surga semua mereka. Yang awak kan alun tahu nasib apa, alun jaleh gitu. Mereka serius dengan Al-Quran, mereka serius dengan sholat 5 waktu. Mereka menjadi generasi yang luar biasa, menjadi kebanggaan dunia hari ini. Itu masyarakat Gaza, kesabarannya, ketaatannya, ketangguhannya melawan kekuatan superpower dunia. Jadi Gaza itu di pasamuan tubuh Israel, Amerika, Eropa. Jadi yang mereka lawan itu dunia, yang melawan itu yang berperang itu masyarakat Gaza saja. Yang penduduknya di Gaza itu cuma 5 juta. Nah, kemarin sudah dibunuh itu, ya yang sudah dibunuh itu hampir 100.000. Ya, kan, tapi dari 5 juta kan banyak benar. Ya. Kemudian yang luka-luka ada sekitar 200.000. Gitu kan, yang cacat ada sekian. Israel banyak menang karena ini. Bahkan mereka lebih menderita karena mereka tidak punya iman, tidak punya kesabaran. Inilah Bapak dan Ibu.
Jadi mari kita pertama seriuskan dengan sholat. Saya mengajak Bapak Ibu selalu sholat 5 waktu ke masjid, sholat berjamaah di masjid, sholat di awal waktu. Itulah ciri-ciri sholat generasi terbaik itu, khairul ummah. Kemudian yang kedua, seriuslah kita dalam belajar Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, menterjemahkannya, mendengar tafsirnya dari buya-buya Ustadz Awad, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita serius dengan dua hal ini, Allah akan bangkitkan kita kembali. Umat Islam akan kembali memimpin dunia menjadi Islam rahmatan lil alamin. Seriuslah dalam sholat, dirikan sholat, ya kan? Jangan sampai meninggalkan sholat. Seluruh anak-anak kita, keluarga kita, pastikan anak-anak dan keluarga kita semuanya mendirikan sholat. Kalau belum sholat ya Bapak Ibu, bujuklah dia, ajaklah dia. Kapan perlu marahi sedikit ya, sesuai dengan anak ini. Bagaimana dia mendirikan sholat? Jika kita anak-anak kita sudah mendirikan sholat, insya Allah kehidupan kita ini akan aman, kata Rasulullah SAW. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Dirikanlah sholat. Jika sholat sudah berdiri di dalam diri kita, sudah berdiri di keluarga kita, sudah berdiri di masyarakat Kuranji, sudah berdiri di masyarakat Padang ini, tidak akan ada lagi yang disebut dengan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, kini Bapak banyak, Ustaz masih banyak juga itu karena sholat belum berdiri dalam kehidupan kita, dan Al-Quran masih baru sebahagian kecil saja kita yang serius dengan dua hal ini. Kalau sudah mayoritas masyarakat kita mendirikan sholat dengan benar, sudah mayoritas masyarakat kita serius dengan Al-Quran, maka Allah akan datangkan rahmatnya. Perubahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun tayyibatun warabun wafur. Semoga Allah mudahkan. Banyak maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan dan kehilafan. Harilah siang itu akan karajo dan urusan yang lain. Sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, dan juga terjadi perubahan dalam diri kita, di keluarga kita, dan di masyarakat kita. Hanya amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.